Dan saat masalah ini tidak mampu diselesaikan, ternyata pernikahan yang usianya masih baru ini juga terkena dampaknya. Hai sahabat Gardening Counseling, saat ini saya akan bacakan email yang masuk kepada kami. Bu Helena, saya H, usia 35 tahun. Saya baru saja menikah, istri saya sudah tidak bekerja. Saat ini, saya memiliki banyak masalah dalam pekerjaan. Lagi jenuh sekali dengan kerja di kantor. Mau buka bisnis tapi tidak yakin karena pandemi. Juga bingung mau bisnis apa. Bos saya orangnya baik, tapi saya merasa stuck dan gagal di sini. Merasa perusahaan tidak berkembang. Beberapa teman dekat saya resign karena memang di perusahaan kami bisnis sedang tidak baik. Sebenarnya saya terpaksa bertahan, khawatir sulit cari kerja di tengah pandemi ini. Kalau bukan demi keluarga, mungkin saya sudah putuskan resign. Saya khawatir kalau pindah kerja nanti ketemu bos yang menyebalkan. Tapi sebenarnya saya juga khawatir kena PHK. Gak heran teman-teman akhirnya satu persatu resign mencari aman. Karena gak ada masa depan di sini. Saya pribadi gak tega meninggalkan bos saya di saat kondisi perusahaan sedang sulit. Karena sejujurnya, saya juga berhutang budi pada beliau. Istri saya sudah menyuruh saya cari kerjaan yang lain. Karena dia seperti udah capek, lihat saya uring-uringan, berkeluh kesah karena pekerjaan. Gara-gara ini kami juga akhirnya sering konflik. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Ya Pak H, terima kasih. Karena Bapak udah meng-email kami dan menceritakan apa sebenarnya yang saat ini sedang menjadi pergumulan. Memang ya, saat kita ini memutuskan untuk menikah ya Pak, dan sebagai kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab, tentunya kita ingin memberikan yang terbaik buat keluarga, buat istri kita. Kita mungkin sudah merancangkan beberapa hal sebelum menikah, namun ternyata pandemik datang dan rasanya membuyarkan mimpi kita. Perusahaan yang Bapak pikir memiliki jenjang karir yang menjanjikan ternyata terkena juga dampak dari pandemik ini. Dan ya memang gak mudah situasi pandemik yang datang secara tiba-tiba dan kita mendapati bahwa kita gak siap ya Pak. Masalah keuangan ini memang seringkali menjadi masalah dalam pernikahan. Karena jujur aja kita tidak bisa hidup tanpa uang. Sehari-hari ya kita membutuhkan uang. Dan saat masalah ini tidak mampu diselesaikan, ternyata pernikahan yang usianya masih baru ini juga terkena dampaknya. Bapak jadi mudah terpancing oleh kata-kata atau nada yang salah dari istri sehingga akhirnya muncul sering konflik ya Pak. Melihat dari kisah yang Bapak sampaikan ini, saya melihat sebenarnya ada dua masalah utama yaitu keuangan dan relasi. Untuk masalah keuangan sepertinya Bapak juga nggak enak dengan bos karena Bapak ada hutang budi. Tapi di sisi lain Bapak juga nggak yakin apakah dengan Bapak hutang budi lalu Bapak bisa buat apa nih dalam situasi yang seperti ini. Belum lagi ada kekhawatiran kayaknya bisnis benar-benar hancur. Lalu satu persatu Bapak lihat gitu di depan mata buat teman-teman resign. Terus gimana nih nanti kalau benar-benar malahan aku yang di PHK dan tidak mendapat penghasilan. Sementara istri tidak bekerja. Dan terkadang kita nih sebagai kepala keluarga ingin menyelesaikan sendirian. Tapi sampai saat ini Bapak tidak melihat ada jalan. Nah, rasanya tidak masalah juga ya Pak untuk melibatkan istri. Kalau selama ini Bapak hanya uring-uringan saja, ketemu istri, terus berkeluh kesah, coba deh sekarang Bapak berbagi beban dengan istri, mungkin ada pemikiran-pemikiran baru yang bisa muncul. Coba Bapak pertama mengenali dulu pemikiran atau kekhawatiran Bapak sebelum menyampaikan kepada istri. Misalnya apakah memang harus mempertahankan pekerjaan ini karena tidak enak hati dengan si bos, atau sebenarnya kita kesulitan untuk keluar dari zona nyaman kita. Apakah ada kekhawatiran lain setelah resign nanti nggak dapat pekerjaan, merasa nggak mampu untuk memulai bisnis? Apakah istri sebenarnya ada kemungkinan nggak sih bekerja lagi atau bisnis sehingga sebenarnya bisa membantu nih keadaan keuangan keluarga? Atau apakah Bapak ada kemampuan sesuatu gitu untuk memulai sebuah bisnis? Bapak perlu mengenali apa sih sebenarnya jadi kendala, kekhawatiran sehingga kok kayaknya nggak bisa nih ngambil keputusan. Lalu Bapak juga bisa nih mengajak istri untuk mengembangkan networking, menyapa teman-teman, keluarga, kerabat, menceritakan kalau Bapak ini lagi pengen resign atau pengen mulai bisnis, barangkali ada peluang. Nah dengan kita sharingkan hal tersebut biasanya kan kita dapat feedback tuh Pak. Dengan itu kita bisa mulai memikirkan hal yang lain lagi.
Dengan Bapak melibatkan istri Bapak juga sedang berbagi beban dan biasanya relasi bisa menjadi lebih cair karena istri pun merasa dilibatkan, diajak juga untuk memahami Bapak lebih lagi. Terkadang dalam menjalin intimasi, dalam membangun kedekatan, kita tuh perlu Pak, berani apa adanya dan menunjukkan sisi lemah kita. Itu bukan sesuatu yang salah. Nah, semoga ini bisa membantu Bapak dan bisa membuat lebih jelas apa yang menjadi pergumulan dan apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, dan bisa mengambil langkah-langkah yang lebih konkret. Terima kasih Pak sudah berbagi kepada kami. Dan kepada sahabat Gading Konseling yang lain, jika memang memiliki masalah yang serupa atau mungkin masalah yang lain dan ingin ditolong, bisa sahabat Gading Konseling hubungi kami dan kita akan melakukan sesi-sesi konseling dengan jadwal yang kita bisa tentukan nanti. Thank you.